Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa video kita telah membahas mengenai Angular Directive, sekarang kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mengenai dependency injection pada Angular. Oke, jadi apa itu dependency injection? Dependency injection merupakan suatu desain pattern dan mekanisme untuk membuat dan mendelivery bagian dari suatu aplikasi ke bagian lain yang membutuhkan. Misalkan, sebagai contoh di sini ada dua modul. Misalkan kita mempunyai user modul dan juga logs modul. Nah, di log modul ini kita mempunyai log service. Kemudian kita membutuhkan log service ini di user service. Maka kita membutuhkan si log service ini sebagai dependensi di user service. Begitu pula di user service ini dibutuhkan untuk digunakan di user component. Maka kita membutuhkan user service ini sebagai dependensi di user component. Nah, pada contoh kali ini kita akan mencoba membuat kelas user service yang mana akan menjadi suatu dependensi pada kelas user component. Oke, kita langsung ke hands-on. Baik, saya akan buat new branch di dari branch master. Oke, kita buat terlebih dahulu kelasnya, atau kita akan coba jalankan terlebih dahulu aplikasinya. npm start. Localhost 4200. Oke, ini adalah tampilan terakhir dari aplikasi ini yang ada pada branch master. Teman-teman bisa download atau bisa clone project ini di akun GitHub saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Oke, kita akan buat terlebih dahulu kelasnya. Di sini sudah ada di bagian page, ada komponen, ada user. Nah, di user ini kita akan buat user service. Ini bisa teman-teman letakkan di satu level dengan komponen, atau teman-teman bisa tambahkan satu folder dengan nama service. Dan di sini kita create new file user.service.ts. Seperti ini. Kemudian di sini kita buat Spotify class user service. Seperti ini. Kemudian agar kelas user service ini dapat diinjek, maka kita perlu menambahkan dekorator injectable di sini. Injectable. Nah, yang mana injectable ini kita impor dari Angular Core. Seperti ini. Nah, sebagai contoh, misalkan di service ini kita mempunyai satu metode yang akan mereturn list user gitu ya. Misalkan get all user seperti ini.
Di sini asynchronous method, dan di sini dia akan mereturn data user, misalkan list of user. Di sini ada first name dan ada last name. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu bagaimana membuat kelas user service ini tersedia sebagai DI atau dependency injection dengan memprovide-nya. Nah, suatu dependensi ini dapat diprovide di beberapa tempat. Pertama yaitu pada komponen level. Pada komponen level ini yaitu kita akan gunakan user service ini sebagai provider di user component. Jadi kita buka di list user component di sini, dan di bagian di bagian komponen dekorator ini kita tambahkan di sini provider. Nah, di provider ini list atau array. Nah, di sini bisa kita tambahkan user service seperti ini. Nah, kemudian dengan begini, untuk menggunakan user service ini, biasanya kita perlu menginjek di bagian konstruktor. Jadi kita tambahkan di konstruktor di sini private user service dengan tipe user service begini. Nah, perlu teman-teman ketahui di Angular ini sudah menyediakan instantiate untuk dependency injection ini. Jadi saat kita mendeclare seperti ini user service sebagai dependensi di list user component, ini Angular akan langsung menghandle-nya. Artinya saat user component ini di render, si Angular akan langsung menyediakan dependensi yang dibutuhkan oleh si list user ini. Makanya simple, saat kita mendeklar seperti ini kita langsung bisa menggunakan. Nah, misal kita panggil di user service ini, kita buat dulu, misalnya di sini kita punya property user yang mana tipenya array. Dan di sini array ini akan kita isi dengan list yang kita dapat dari user service. Dan this.user sama dengan respond seperti ini. Sekali lagi, cara yang sering digunakan untuk menginjek suatu dependensi adalah dengan mendeklarasikannya di konstruktor seperti ini. Nah, dengan begini saat komponen ini diinstansiasi, maka Angular akan mencari dan menyediakan dependensi atau service mana yang diperlukan oleh komponen tersebut. Nah, sebagai contoh ini adalah di list user component. Nah, dengan begini kita bisa coba simpan terlebih dahulu dan kita lihat perubahannya. Nah, untuk data yang di sini ini kita masih render dari hardcode yang ada di list user component.html. Nah, di sini ya. Nah, kemudian untuk melihat apakah service yang kita panggil itu berfungsi, kita bisa menggunakan ini. Di sini kita gunakan ng-for directive yang sudah kita pelajari.
let user of user, seperti ini ya. Kemudian di sini bisa kita gunakan interpolation user dot first name, dan di sini user dot last name. Coba kita simpan dan kita lihat hasilnya. Oke, di sini hasilnya udah tampil, yang mana ini bukan dari hardcode lagi tapi dari data user yang ada di list user komponen di sini, yang mana listnya kita dapat dari user service. Sebagai contoh, kalau di sini kita tambahkan listnya, misalnya kita tambahkan 2, di sini kita tambahkan John, kemudian di sini kita tambahkan Gabriel, seperti ini. Coba kita simpan dan kita lihat hasilnya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat, di sini sudah tampil. Nah, kemudian di sini kenapa nomornya masih satu semua? Karena untuk nomor ini kita masih menggunakan hardcode di bagian user komponen HTML di sini. Kita hanya mempunyai dua properti, yaitu first name dan last name. Nah, ini cara cara memprovide dependency pada level komponen, yaitu kita declare di bagian komponen dekorator dengan mendeclare di property providers. Yang kedua, kita bisa mendeclare atau memprovide dependency ini pada level modul. Pada level modul, yaitu kita bisa hapus yang di sini dan kita bisa mendeclare di bagian modul, yaitu di user modul. Nah, di ng modul ini di sini juga kita bisa memprovide user service seperti ini. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini hasilnya sama, tidak ada error. Dan kita lihat misalkan di sini tidak kita provide atau kita komen dulu provider ini dan kita simpan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terjadi datanya nggak tampil, dan bisa kita lihat di sini ada error. Errornya yaitu null injector error. Jadi di sini user service ini belum kita declare sebagai provider. Bisa teman-teman lihat di sini no provider for user service. Jadi kita uncomment dan kita simpan lagi. Harusnya sudah tidak ada error seperti ini. Nah, saat kita mendeclare di level modul, misalkan di sini di user modul, artinya semua yang ada di user modul ini bisa menggunakan user service ini. Atau cara lain untuk mendeclare di level modul, kita langsung bisa mendeclare di bagian app modul di sini. Nah, di sini ada provider, kita bisa gunakan user service. Seperti ini. Kita lihat hasilnya sama, tidak ada error. Tapi perbedaannya, kalau kita mendeclare di app modul, artinya user service ini akan tersedia untuk semua komponen yang ada di dalam aplikasi kita. Atau ada satu lagi cara atau satu lagi level untuk memprovide dependency,
yaitu kita bisa meletakkan ini pada level application root atau pada level root dari suatu aplikasi di Angular. Caranya yaitu pada dekorator injectable ini, di sini kita perlu declare provide in property, kemudian di sini kita pilih root seperti ini. Nah, jika kita sudah mendeklar seperti ini, harusnya saat di sini kita hapus di bagian provider user service, ini tidak akan terjadi error. Oke, kita simpan, kita coba lihat hasilnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tidak terjadi error. Karena kita sudah declare di sini di level root. Artinya saat Angular melakukan bootstrapping, si user service ini akan dideliver oleh si Angular untuk semua aplikasi yang ada di dalam aplikasi Angular kita. Seperti itu. Oke, seperti itu untuk dependency injection pada Angular, yang mana yang perlu teman-teman pahami ini adalah konsep yang simple ya, teman-teman bisa pahami dulu mengenai dependensi itu. Biasanya di Angular itu berupa service, yang mana biasanya kita declare-nya di konstruktor seperti ini. Nah, misalkan kita membutuhkan dependensi lain, misalkan seperti tadi ada log service, kita bisa menggunakan log service dengan cara yang sama. Misalkan di list user component ini kita membutuhkan log service, kita bisa declare di sini juga. Seperti ini misalkan. Nah, seperti ini. Tapi karena kita belum buat, maka di sini akan ada error. Nah, bisa teman-teman coba sendiri, dan jika teman-teman berhasil, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar seperti apa eksplorasi dari teman-teman. Oke, sekian untuk video mengenai Angular Dependency Injection. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.